Nama kami Sumarinda. Saya ingin meminta izin mewawancarai Ibu mengenai usaha yang sedang Ibu jalani. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Iya. Kenapa memilih menjual nasi kuning dibandingkan daripada usaha yang lain? Pertama mungkin karena sudah skill dan keahliannya di situ. Kedua juga kita pernah mencoba-coba resep dan alhamdulillah resep ini nyaman di lidah. Dan terutama sih skillnya memang di nasi kuning. Kemudian usaha tempat makan ini termasuk perorangan atau individu? Per orang. Perorangannya. Kemudian sudah berapa lama Ibu membangun usaha nasi kuning ini? Kalau nasi kuningnya ini lama sudah, cuman kan generasi pertama kan ibu saya generasi kedua. Kurang lebih dari semenjak kebakaran itu 2009, jadi berapa tahun itu? Berarti 10 tahunan lebih ya? Ya kurang lebih seperti itu. Dan sebelumnya juga sudah pernah jualan, cuman ramainya itu dari 2009 ramainya. Mulai Ya, dari 2009. 2009 itu sudah ramai. Terus misal makanan yang belum habis itu mengatasinya seperti apa? Biasanya untuk kita itu kalau masak itu kita lihat kira-kira satu hari ini seperti misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan standar. Jadi kita masak biasanya sekitar 10 sampai 15. Kalau Sabtu Minggu itu sekitar 25 kilo. Jadi nggak tentu, kita lihat dulu misalnya kayak hari libur itu kan weekend biasanya ramai Sabtu Minggu. Kalau misalnya nggak weekend itu biasanya kita standar aja 10 sampai 15 kilo. Biasanya sih habis-habis aja dalam satu hari. Baik, ke sini akan saya review untuk pertanyaan selanjutnya di sini untuk target penjualan Untuk target pasarnya kita masyarakat dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas bisa, karena kita harganya di sini standar aja. Jadi untuk menengah ke bawah bisa, menengah ke atas juga bisa. itu untuk yang target penjualan ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, kelebihan dari nasi kuning ini apa ya? Untuk apa khasnya? Untuk khasnya sendiri, untuk nasi kuning bubur madu ini kita bisa untuk kelebihan dari nasi kuning lain. Pertama dari rasa nasi kuningnya, karena kita full bumbu. Kemudian kedua dari bumbu balinya. Untuk bumbu balinya juga kita itu berani main di bumbu. Jadi bisa dibandingkan dengan nasi kuning lain. Insya Allah nasi kuning di Rahmadu ini untuk rasa dijamin. Dan untuk pertanyaan ketiga ya, orang yang ibu jalan nasi kuning ini balik ini perkenalkan nama saya ini untuk pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan pertama, target penjualan siapa saja? Untuk target penjualannya kita dari masyarakat menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Jadi karena harganya yang standar, jadi bisa untuk kalangan apa? Untuk pertanyaan kedua, kelebihan dari nasi kuning ini apa saja? Khasnya. Untuk khasnya dari nasi kuning bubur madu, kita berani main di bumbu, terutama di nasi kuningnya itu pertama dia harum, kemudian juga berasa, bukan cuma warna kuningnya aja tapi juga ada rasanya. Kemudian untuk bumbunya sendiri, bumbu Bali ya kalau kita sebutnya, itu juga terasa banget bumbunya karena kita main di bumbu seperti bawang-bawangnya itu kita lengkapi. Dan juga orang biasanya tahu atau usaha nasi kuning ini biasanya dari online ya. Untuk online-nya kita alhamdulillah rame ya, untuk kayak di Grab, Gojek itu sangat rame. Kemudian offline-nya juga rame. Dan untuk yang keempat, ada kerjasama sama orang atau memang pesannya Usahanya sendiri bukan kerja sama ya. untuk yang berbeda ya, cara untuk pembuatannya
seperti apa? Untuk cara pembuatannya mungkin sama pada umumnya seperti nasi kuning yang lain, cuma di sini untuk nasi kuning pulau madu kita menambahkan rempah-rempah yang bisa membuat nasi kuning tersebut lebih harum dan juga rasanya lebih naik. Kalau untuk cara pembuatannya sama sih seperti nasi kuning yang lain. Ya, saya Harun Nasyolan. Pertanyaan selanjutnya yaitu porsinya berapa Bu? Ayam berapa? Kan di atas tadi di daftar tadi ada ayam dan telur. Kalau ayam itu berapa? Kalau telur itu berapa? Untuk telur sendiri kita karena ada kenaikan yang untuk di tahun ini, kalau sebelumnya 12 sekarang kita jadi 13.000. Kemudian ayam juga yang sebelumnya 15 jadi 16.000. Kemudian kayak haruan itu dari 17 jadi 18.000. Biayanya berapa Bu? Biaya keseluruhan. Untuk biaya keseluruhan yang seperti saya bilang pertama tadi tergantung kita masak berapa kilonya. Kalau misalnya untuk weekend itu biasanya sekitar 25 kilo itu untuk satu malam. Kalau misalnya weekend itu sekitar 10 kilo ya, anggarannya tergantung harga ikan juga sih, karena kan kayak haruan ini kan naik turun, kemudian telur naik turun. Kalau untuk modalnya ya kurang lebih sekitar 3 jutaan mungkin sudah sama nasi, kemudian sama ikan-ikannya semuanya bareng. Kalau secara keseluruhan. Berjualan nasi kuning ini apakah ada kendalanya? Kendalanya mungkin ini ya, karena banyak yang berjual nasi kuning di sini dan juga itu selera ya. Jadi selera masing-masing sih. Kalau kayak nasi kuning Ramadan ini kan kita lebih ke bumbunya agak kental, kemudian agak banyak. Nah bagi orang yang nggak suka itu mungkin enak ya, orang yang tidak terbiasa itu, dan mungkin kendalanya di situ. Tapi kan itu bisa direquest ya, misalnya kita sedikit bumbunya. Mungkin kendalanya di situ aja sih. Kalau bersaing kan biasanya tuh kalau kami kita usaha pasti ada bersaing. Nasi kuning ini bersaingnya banyak juga atau bagaimana? Banyak, apalagi di Jalan Lambung Mangkurat ini kan sepanjang jalan ini hampir kita temuin sekitar berapa meter itu nasi kuning. Tapi tidak apa-apa, itu namanya bersaing bersaing dengan baik kayak gitu. Yang penting kita menjaga rasa, kualitas, dan bersaing secara sehat. Namanya rezeki kan masing-masing. Porsinya berapa Bu? Ayam berapa? Kan di atas tadi di daftar tadi ada ayam dan telur. Kalau ayam itu berapa? Kalau telur itu berapa? Untuk telur sendiri kita karena ada kenaikan yang untuk di tahun ini, kalau sebelumnya 12 sekarang kita jadi 13.000. Kemudian ayam juga yang sebelumnya 15 jadi 16.000. Kemudian kayak haruan itu dari 17 jadi 18.000. Biayanya berapa Bu? Biaya keseluruhan. Untuk biaya keseluruhan yang seperti saya bilang pertama tadi tergantung kita masak berapa kilonya. Kalau misalnya untuk weekend itu biasanya sekitar 25 kilo itu untuk satu malam. Kalau misalnya weekend itu sekitar 10 kilo ya, anggarannya tergantung harga ikan juga sih, karena kan kayak haruan ini kan naik turun, kemudian telur naik turun. Kalau untuk modalnya ya kurang lebih sekitar 3 jutaan mungkin sudah sama nasi, kemudian sama ikan-ikannya semuanya bareng. Kalau secara keseluruhan. Berjualan nasi kuning ini apakah ada kendalanya? Kendalanya mungkin ini ya, karena banyak yang berjual nasi kuning di sini dan juga itu selera ya. Jadi selera masing-masing sih. Kalau kayak nasi kuning Ramadan ini kan kita lebih ke bumbunya agak kental, kemudian agak banyak. Nah bagi orang yang nggak suka itu mungkin enak ya, orang yang tidak terbiasa itu, dan mungkin kendalanya di situ. Tapi kan itu bisa direquest ya, misalnya kita sedikit bumbunya. Mungkin kendalanya di situ aja sih. Kalau bersaing kan biasanya tuh kalau
Nggak apa-apa, itu namanya bersaing bersaing dengan baik kayak gitu. Yang penting kita menjaga rasa, kualitas, dan bersaing secara sehat lah. Namanya rezeki kan masing-masing. Sebelumnya saya Harun Nasiolan. Pertanyaan selanjutnya yaitu porsinya berapa Bu? Ayam berapa? Kan di atas tadi di daftar tadi ada ayam, ada telur. Kalau ayam itu berapa? Kalau telur itu berapa? Untuk telur sendiri kita karena ada kenaikan yang untuk di tahun ini, kalau sebelumnya 12 sekarang kita jadi 13.000. Kemudian ayam juga yang sebelumnya 15 jadi 16.000. Kemudian kayak haluan itu dari 17 jadi 18.000. Biayanya berapa Bu? Buat biaya keseluruhan. Untuk biaya keseluruhan yang seperti saya bilang pertama tadi tergantung kita masak berapa kilonya. Kalau misalnya untuk weekend itu biasanya sekitar 25 kilo itu untuk satu malam. Kalau misalnya weekend itu sekitar 10 kilo ya, anggarannya tergantung harga ikan juga sih, karena kan kayak haluan ini kan naik turun, kemudian telur naik turun. Kalau untuk modalnya ya kurang lebih sekitar 3 jutaan mungkin sudah sama nasi, kemudian sama ikan-ikannya semuanya udah kalau secara keseluruhan. Berjualan nasi kuning ini apakah ada kendalanya? Kendalanya mungkin ini ya, karena banyak yang berjualan nasi kuning di sini dan juga itu selera ya. Jadi selera masing-masing sih. Kalau kayak nasi kuning bumbu ini kan kita lebih ke bumbunya agak kental, kemudian agak banyak. Nah bagi orang yang nggak suka itu mungkin enak ya, orang yang tidak terbiasa itu. Nah mungkin kendalanya di situ. Tapi kan itu bisa direplace ya, misalnya kita sedikit bumbunya. Mungkin kendalanya di situ aja sih. Kalau bersaing kan biasanya itu namanya kita usaha pasti ada bersaing. Nasi kuning ini bersaingnya banyak juga atau bagaimana? Banyak, apalagi di Jalan Lambung Mangkurat ini kan sepanjang jalan ini hampir kita temuin sekitar berapa meter itu nasi kuning. Tapi tidak apa-apa, itu namanya bersaing bersaing dengan baik kayak gitu. Yang penting kita menjaga rasa, kualitas, dan bersaing secara sehat lah. Namanya rezeki kan masing-masing. Sebelumnya saya Harun Nasiolan. Pertanyaan selanjutnya yaitu porsinya berapa Bu? Ayam berapa? Kan di atas tadi di daftar tadi ada ayam, ada telur. Kalau ayam itu berapa? Kalau telur itu berapa? Untuk telur sendiri kita karena ada kenaikan yang untuk di tahun ini, kalau sebelumnya 12 sekarang kita jadi 13.000. Kemudian ayam juga yang sebelumnya 15 jadi 16.000. Kemudian kayak haluan itu dari 17 jadi 18.000. Biayanya berapa Bu? Buat Biaya biaya keseluruhan. untuk biaya keseluruhan yang seperti saya bilang pertama tadi tergantung kita masak berapa kilonya. Kalau misalnya untuk weekend itu biasanya sekitar 25 kilo itu untuk satu malam. Kalau misalnya weekend itu sekitar 10 kilo ya, anggarannya tergantung harga ikan juga sih, karena kan kayak haluan ini kan naik turun, kemudian telur naik turun. Kalau untuk modalnya ya kurang lebih sekitar 3 jutaan mungkin sudah sama nasi, kemudian sama ikan-ikannya semuanya udah kalau secara keseluruhan. Berjualan nasi kuning ini apakah ada kendalanya? Kendalanya mungkin ini ya, karena banyak yang berjualan nasi kuning di sini dan juga itu selera ya. Jadi selera masing-masing sih. Kalau kayak nasi kuning bumbu ini kan kita lebih ke bumbunya agak kental, kemudian agak banyak. Nah bagi orang yang nggak suka itu mungkin enak ya, orang yang tidak terbiasa itu. Nah mungkin kendalanya di situ. Tapi kan itu bisa direplace ya, misalnya kita sedikit bumbunya. Mungkin kendalanya di situ aja sih. Kalau
kalau bersaing kan biasanya tuh kalau namanya kita usaha pasti ada pesaing. Nasi kuning ini pesaingnya banyak juga atau bagaimana? Banyak, apalagi di Jalan Lambung Mangkurat ini kan sepanjang jalan ini hampir kita temuin sekitar berapa meter itu nasi kuning. Tapi tidak apa-apa, itu namanya bersaing bersaing dengan baik kayak gitu. Yang penting kita menjaga rasa, kualitas dan itu bersaing secara sehat. Nah, rezeki kan masih